Sudah siap Bapak Rudi? Siap. Oke, siap ya. Lihat di sini mau lihat. Ininya digeser. Kan pesertanya itu baru kan lihat siapa yang hadir. Oke, sudah terlihat semua Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah. Silahkan Pak Rudi. Baik. Iya. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Ya, saya hari ini malam ini sangat senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian. Dan saya mewakili perusahaan Forever Health di Indonesia dan mengundang orang-orang yang mengundang Anda untuk coba memberikan informasi yang luar biasa, yaitu bisnis coklat Flavanol. Ya, baik, saya mulai saja untuk mempersingkat waktu. Di bagian atas kita semua bisa lihat ada logo FHI yang artinya adalah Forever Healthy Indonesia sebagai logo dari perusahaan dan mempunyai tagline Ancient Knowledge to Science. Apa artinya? Di sini ada suatu pengetahuan kuno yang sudah ribuan tahun coba mau diangkat dalam teknologi saat ini, teknologi yang modern. Nah, ini adalah founder dari Forever Health Indonesia. Beliau adalah bernama Susan Barlin. Beliau adalah co-founder atau CEO klub di Filipina, suatu klub yang sangat mewah di sana. Kemudian sebagai international marketer dan berikut sebagai eksekutif director John Maxwell Team. Bagi teman-teman yang sering ikut training kepemimpinan, kemudian banyak membaca buku kepemimpinan, pasti tahu banyak tentang John Maxwell Team ini. Dan beliau, Susan Barlin ini adalah sebagai eksekutif director dari John Maxwell Team. Kemudian yang berikut, beliau juga seorang professional life coach, artinya guru tentang kehidupan. Dan beliau mempunyai investasi di bidang tourism. Next. Mbak Diana, next. Slide berikutnya. Nah, ini adalah kantor pusat kita, ya, berdiri tahun 2016, awalnya ada di Filipina, kemudian tahun 2019 pindah ke Nevada. Ada dua alasan kenapa kantor pindah di Nevada, Amerika. Yang pertama, Ibu Susan Barlin sekarang lebih banyak tinggal di sana. Kemudian yang Pak Rudi, suaranya ke-mute, Pak Rudi, maaf. Pak Rudi, suaranya termute, Pak. Pak Rudi, mohon maaf, ke-mute, Pak. Pak Rudi. Ya, oke. Oh ya, sudah jelas ya? Ya, sudah, Pak. Oke. Maaf ya, oke. Ya, baik, dilanjutkan Next. kembali ya, Pak. Ya. Lanjut. Ini adalah kantor pusat kita yang ada di Jakarta, tepatnya di Gedung Costa, lantai 2 dan 3, Jalan Tomang Raya nomor 70, Jakarta Barat. Jadi bagi teman-teman yang tinggal sekitar Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya, bisa datang, ada acara di kantor pusat, yaitu setiap hari Selasa jam 2, ada acara tentang kesehatan oleh Dr. Winda, dan hari Sabtu ada acara BOP yang akan diselenggarakan di kantor yang diisi oleh leader-leader yang ada di Jakarta. Next. Berikut adalah tim dokter dan ilmuwan yang ada di Forever Healthy. Nah, 3 dari internasional, kemudian 1 orang dari Indonesia, yaitu Dr. Winda Olivia Panjaitan. Beliau sering ngisi rutin setiap hari Selasa, jam 2 siang ada di kantor pusat. Kemudian acara Zoom meeting setiap hari Kamis, malam Jumat sekitar jam 20. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin dengarkan acara langsungnya bisa setiap hari Selasa dan secara online setiap hari Kamis jam 20. Next.
Nah, ini adalah izin resmi dari perusahaan kita. Jadi tidak usah khawatir, kita SIO-PL-nya sudah ada, keluar pada bulan September 2020. Kemudian izin usaha berjenjangnya juga sudah lengkap, yaitu di AP2LI. Jadi tidak usah khawatir untuk mengembangkan bisnis kita di seluruh Indonesia. Next. Berikut ada statistik angka kematian dunia. Bahwasanya hasil dari survei WHO ternyata saat ini angka kematian dunia disebabkan oleh penyakit jantung nomor pertama, kemudian stroke nomor kedua. Dan semuanya inilah berkaitan dengan masalah kardiovaskular atau pembuluh darah. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Next. Ternyata tidak beda jauh. Di Indonesia juga sama, cuma mungkin agak terbalik ya. Kalau yang pertama adalah penyebab kematian pertama adalah stroke, kemudian jantung, ketiga adalah diabetes. Semuanya berkaitan dengan masalah kardiovaskular. Dan kabarnya bahwasanya penyakit-penyakit ini adalah penyakit silent killer. Artinya apa? Penyakit ini datangnya pelan-pelan, kemudian menumpuk perlahan bertahun-tahun tanpa ada terasa gejalanya. Dan yang paling parah adalah pada saat ngetek, saat pada menyerang, itu biasanya kondisinya dalam keadaan 80%. Dan ini parah, pilihannya cuma dua. Kalau tidak meninggal, akan terjadi yang pilihan keduanya adalah, pertama adalah meninggal, kemudian pilihan kedua adalah hidup kita akan sengsara. Kenapa? Akan terjadi kelumpuhan, kemudian kita tidak bisa berjalan, dan pengobatannya pun akan terus-menerus. Next. Ini ada data World Stroke Organisasi tahun 2017. Lebih parah lagi. Ini cukup mengerikan ya. Kenapa? Dari hasil surveinya, 1 dari 6 orang di dunia akan mengalami stroke. 1 dari 6 orang. Mungkin hari ini yang ikut acara Zoom lebih dari 6 orang. Padahal di sini dikatakan 1 dari 6 orang akan terkena stroke. Kemudian yang lebih mengerikan, setiap 2 detik, seseorang di dunia akan mengalami stroke. Jadi hitungan 1-2 stroke. 1-2 stroke. Kita nggak tahu orangnya ada di mana, mungkin di Indonesia, kemudian dipilih, pokoknya ada yang kena stroke. Dan yang lebih mengerikan, 80% stroke itu ulangan. Artinya apa? Orang-orang yang sudah terkena stroke, ada kemungkinan akan terjadi lagi stroke yang kedua, dan ini lebih parah lagi. Next. Nah, penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, itu berkaitan dengan masalah kardiovaskular atau pembuluh darah. Dan ini menjadi faktor kematian tertinggi nomor 1 di dunia. Lalu bagaimana mengatasinya? Ini jadi satu pertanyaan besar buat ahli-ahli kesehatan di dunia. Next. Nah, ini ada suatu penelitian oleh Universitas Harvard, ada di Kepulauan Kuna atau Kuna Island, ada di Panama di Amerika Tengah. Ternyata polusi penduduknya itu hampir semua penduduknya tidak ada yang mengalami permasalahan kardiovaskular. Tidak ada yang kena penyakit jantung, stroke, kemudian penyempitan pembuluh darah, dan darah tinggi juga ada. Yang menarik adalah rata-rata tekanan darah penduduk Kuna itu ada di posisi normal, yaitu 110 sampai 70 mg. Dan ini pada usia yang 65 pun masih sama. Jadi cukup menarik, dan ini diteliti. Nah, hasilnya apa setelah diteliti? Next. Ini hasilnya. Dari genetik ternyata tidak juga. Dari kehidupan bebas stres ternyata tidak juga. Orang Kuna juga ada stresnya. Kemudian makanan yang dikonsumsi rata-rata hampir sama. Tapi yang menarik ini adalah hasil surveinya, bahwasanya penelitian membuktikan bahwa kondisi tersebut adalah hasil dari kebiasaan masyarakat Kuna maksud saya, mengkonsumsi kokoa. Dan mereka rata-rata setiap hari kurang lebih 5-12 gelas untuk mengkonsumsi kokoa ini. Next. Nah, ini kakao atau Theobroma cocoa, lebih terkenal dengan sebutan the food of God, makanan para dewa, makanan bangsawan, makanan raja-raja. Jadi coklat ini adalah makanan yang sangat istimewa. Tidak semua warga zaman dulu itu boleh makan kokoa ini. Kecuali memang ada warga-warga atau masyarakat biasa yang akan dikorbankan untuk dewa-dewanya. Dan yang menarik, pada saat belum ada uang untuk menukar,
ternyata kokoa ini atau coklat ini sudah digunakan untuk sebagai bahan alat tukar. Dan pada abad ke-19, mulai coklat ini diolah secara modern, tapi permasalahannya adalah di sana coklat ini lebih cenderung mengutamakan rasa. Jadi pada saat pengolahan coklatnya hampir sedikit, yang ada kurang lebih 7 sampai 35%. Dan yang paling banyak adalah di tepung, kemudian di susu, di gula dan seterusnya. Jadi rasa yang lebih diutamakan. Nah, coba dilihat di gambar yang sebelah kiri, mungkin kita sering lihat iklan, ada coklat warnanya putih. Jadi sebenarnya tidak ada coklat itu warna putih. Di situ ada banyakkan gula. Karena coklat ada yang asli adalah warnanya adalah bronze. Next. Dan yang lebih parah lagi, bukan coklatnya saja yang berkurang. Karena proses pemanasan yang berulang, justru ada zat yang sangat penting di dalam coklat, yang namanya flavonoid. Ini hampir tidak ada gitu loh. Padahal di sini adalah flavonoid sangat bagus untuk masalah kardiovaskular. Dan di sini hasil surveinya, hasil penelitiannya bahwasanya short term effect fungsi flavonoid pertama adalah berfungsi sebagai dilatasi pembuluh darah. Artinya apa? Mampu melancarkan pembuluh darah, kemudian membuat elastisitas pembuluh darah dan melenturkan pembuluh darah. Yang kedua, long termnya sebagai fungsi antioksidan, antivirus, dan anti peradangan. Next. Lalu gimana caranya supaya produk coklat yang ada itu bisa menghasilkan kandungan flavonoid yang utuh? Ya. Halo? Oke. Jadi di sini ada ekstrak flavanol yang sudah dipatenkan, yang diproduksi oleh pabrik Barry Callebaut yang ada di Zurich, Switzerland. Jadi sudah dipatenkan bahwasanya proses produksinya menggunakan teknologi ekstraksi yang bisa menghasilkan flavonoid dalam jumlah sangat besar, yaitu 80%. Dan ini adalah yang mempatenkan dari Amerika. Bapak Ibu bisa lihat di tulisan yang warna kuning, warna merah, ada US patent, bisa dicek di sana. Dan yang menarik di sini semua produk-produk dari pabrik Barry Callebaut yang sudah terbukti mengandung 80% flavonoid itu ada logo khusus, yaitu yang bertuliskan Cocoa Horizon. Dan dari produk FAI pun nanti ada logo dari Cocoa Horizon. Next. Nah, ini selain paten, jadi paten kita yang pertama adalah paten tentang produksi, dan yang berikut adalah paten secara fungsi dan sudah diuji klinis. Yang pertama berfungsi untuk menyehatkan kulit. Ya, di sini ada perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan meningkatkan kelembapan. Dan ini sudah banyak testimoni yang merasakan hasil konsumsi dari produk kita nanti atau flavonoid itu kulitnya tambah halus. Next. Uji klinis yang berikut yang berkaitan dengan prostat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah terbukti bahwasanya 1 dari 4 laki-laki yang berusia minimal 50 ke atas itu sudah terkena prostat. Bahkan 90% yang usianya 90 itu prostatnya sudah mulai membesar, dan ini jadi sangat bermasalah sekali gitu. Prostat ini kalau bagi wanita mirip seperti menopause. Jadi apabila sudah mulai ada gangguan di prostat, pasti ada masalah ya dengan hubungan suami istri. Dan kabar baiknya yang rutin mengkonsumsi produk flavonoid atau kandungan coklat yang mengandung flavonoid sangat bagus, itu bisa mencegah terjadinya prostat, bahkan sampai ke tingkat resiko kanker prostat. Next. Studi klinis yang berikutnya, ini bisa menurunkan berat badan, dan ini luar biasa, karena sudah banyak yang membuktikan bahwasanya orang-orang yang rajin mengkonsumsi coklat dengan flavonoid dengan kandungan yang terbaik bisa menurunkan berat badan. Next. Ini uji klinis yang berikut. Ya, bahwasanya 2 jam setelah kita konsumsi coklat dengan flavonoid yang cukup tinggi, yaitu 80%, ternyata nanti akan bekerja di daerah endotelium yang ada di pembuluh darah kita. Di endotelium akan memproduksi nitrik osid. Dan nitrik osid ini berfungsi
Pertama, memperlebar pembuluh darah, kemudian membuat pembuluh darah semakin elastis, kemudian semakin lentur dan kuat sehingga tidak terjadi kebocoran atau pecah. Kemudian aliran darah menjadi lancar. Yang menarik, nitrik osid ini berfungsi sebagai kelistrikan juga. Ya, contohnya seperti mata kita yang berkedip, kemudian jari-jari kita yang bisa kita gerakan, kemudian jantung kita yang berdenyut, itu juga pengaruh dari adanya nitrik osid. Ya, jadi nitrik osid itu secara garis besar sangat berpengaruh dengan motorik yang ada di tubuh kita. Kalau kandungan nitrik osid kita berkurang, akibatnya motorik kita juga akan sangat berkurang. Next. Ini juga uji klinis yang cukup menarik. Saya sangat tertarik di bagian ini. Bahwasanya setelah kita rutin sehari 2 kali konsumsi produk coklat yang mengandung flavonoid selama 30 hari, ini akan meningkatkan stem cell kita 2 kali lebih tinggi ya. Di sini stem cell itu adalah sel induk yang fungsinya memperbaiki sel yang rusak, kemudian mengaktifkan sel-sel kita yang tidur, karena ternyata di dalam tubuh kita sel-sel kita banyak yang tidur, itu akan diaktifkan lagi, kemudian meregenerasi sel. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya tubuh kita mengandung kurang lebih 100 triliun sel dan hampir setiap hari itu ada kerusakan kurang lebih miliaran. Nah, ini apabila tidak diregenerasi berakibat apa? Jaringan di tubuh kita akan rusak, kemudian organ-organ tubuh kita juga rusak. Nanti akan berpengaruh pada penampilan kita. Kelihatan tampak lebih tua dari usianya, kemudian wajah berkerut, pokoknya tidak segar dilihat. Apabila kita konsumsi ini secara rutin selama 30 hari, maka sel-sel kita akan diregenerasi. Kita akan tampak lebih muda, lebih sehat, lebih segar. Itu. Ya, next. Ini juga yang cukup heboh, bahwasanya ternyata flavonoid ini mampu sebagai antivirus. Ya, di sini yang sudah sangat terkenal sekali, novel coronavirus, kemudian SARS, COVID, H5N1, dan COVID yang sekarang, konon kalau diamati sebenarnya turunan juga dari virus-virus yang sebelumnya. Jadi sudah ada beberapa bukti bahwasanya ada yang sudah positif corona, kemudian konsumsi rutin produk flavonoid yang mengandung flavonoid dan ternyata bisa pulih secara cepat. Next. Ini untuk lebih meyakinkan sebenarnya kita bisa googling lagi ya terhadap uji klinis tentang flavonoid di Google itu sangat banyak di situ ditemukan orang-orang yang sudah usia 60 tahun, kemudian daya ingatnya kembali seperti usia 30 tahun karena bisa untuk Alzheimer. Kemudian ada juga yang usia 70 tahun, ada masalah di persendian dan tulang yang tadinya tidak bisa berjalan lagi, sekarang sudah bisa mulai normal berjalan lagi. Jadi cukup banyak uji klinis yang ada, bisa dicek di Google. Next. Lanjut. Ini scientific opinion ya, bahwasanya cocoa flavonoid yang membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Ini menurut siapa? Menurut EFSA, yaitu European Food Safety Authority. Ya, jadi sudah ada pengakuan. Ini suatu lembaga yang mirip seperti BPOM-nya Eropa. Next. Lalu pertanyaannya, adakah produk di Indonesia? Gitu. Ya, ada suatu produk flavanol yang mengandung flavanol 80%. Ada, tepuk tangan dulu untuk produk FHI yang sangat luar biasa sekali, yaitu flavanol ya, yang mempunyai kandungan flavonoid 80%, kemudian cukup 5 gram sehari untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita akan flavanol. Jadi sudah ada BPOM-nya, ya boleh dicek. Jadi kita nggak usah khawatir untuk memasarkan produk yang sangat luar biasa ini. Ya, next. Nah, daftar harganya, jadi satu paket, satu bungkus, kita ada paket brown, yaitu satu bungkus, satu pos, itu harganya 450.000. Ya, kalau nanti kita bergabung di silver 5 box, ya,
harganya 2.210.000. Kemudian untuk paket gold 15 box 6.645.000 dan platinum 40 box. Ya, kurang lebih 17.600.000. Nah, ini harga retailnya satu boxnya 550.000. Next. Nah, peringkat-peringkat yang ada, next. Nah, di sini potensi bonusnya. Jadi Bapak sekalian, di EHV itu ada 2 tawaran yang luar biasa. Ya, kita boleh sehat, tapi kalau kantongnya juga nggak sehat, nggak asik juga. Tapi di sini ada tawaran, udah sehat, kantongnya juga sehat. Ya, ini akan saya jelaskan berikut potensi peluang bisnisnya. Di EFI ada 7 bonus yang akan saya uraikan. Pertama adalah 5 bonus dalam bentuk bonus harian. Next. Yang pertama Fast Star bonus atau biasa dikenal sebagai bonus sponsor. Nah, ini yang menarik Bapak sekalian. Bonus sponsor besarnya ditentukan dari paket yang sudah kita beli atau kita bergabung. Paket platinum itu 20% ya untuk Fast Star-nya, kemudian gold 15%, silver 12%, bronze 10%. Contohnya seperti ini. Seandainya Anda bergabung di paket platinum 20%, Anda sponsori saya bergabung di platinum, maka Anda dapatkan bonus sponsor 2.113.800. Tapi pada saat Anda bergabung di posisi gold, Anda dapat Fast Star 15, Anda sponsori saya yang bergabung di platinum, Anda akan dapatkan bonus Rp1.585.350. Anda bergabung di silver, sponsori saya platinum, Anda akan dapatkan Rp1.268.280. Kalau Anda di posisi bronze, Anda ajak saya sebagai seorang platinum, Anda hanya dapatkan bonus Rp1.056.900. Jadi perusahaan maksimal untuk bonus sponsor itu memberikan total kurang lebih paling besar adalah 2.113.800. Nah, sekarang permasalahannya pada saat Anda bergabung di posisi bronze, Anda kan sponsori platinum. Anda cuma dapat 1.056.900. Lalu sisanya kemana? Sisanya nanti pass up kepada upline Anda yang di atas. Inilah bonus yang kedua, yaitu bonus pass up. Next. Ini pass up bonus. Next. Terus. Lanjut aja. Terus. Keluarkan. Next, lanjut. Terus keluarkan sampai di A. Oke. Ambil contoh ya. Si A ini posisinya platinum. Kemudian sponsori si B posisinya gold. Kemudian si B sponsori si C posisinya bronze. Kemudian C sponsori D posisinya platinum. Lalu apa yang didapat bonus pass up-nya? Pertama, si C yang sponsori D yang posisi platinum hanya dapat 10%. Kenapa? Si C-nya posisinya memang komisi untuk bonus sponsornya ada 10%. Jadi kurang lebih dapat 1.056.900. Kemudian sisanya yang 10% kemana? Yang 5% akan didapatkan oleh si B. Ya, si B nanti akan dapatkan kurang lebih 528.450 dan sisa yang berikutnya yang 5% akan didapatkan oleh si A ya. Kurang lebih sama 528.450. Setelahnya di atas tidak akan dapat. Jadi total semuanya ada 20%. Next. Ini yang lebih menarik lagi yang tidak ada di perusahaan-perusahaannya yang lain yaitu input bonus. Saya ambil contoh seperti ini. Anda seorang bronze, kemudian mengajak saya, mensponsori saya sambil paket platinum. Ya, secara sponsorisasi, Anda sebagai bronze hanya dapatkan kurang lebih 1 juta. Ya, 1 juta sekian. Lalu permasalahannya pada saat Anda mau input saya yang di posisi platinum, Anda tidak bisa input. Karena apa? Input bonus ini diberikan kepada kita atau Anda semua yang bisa mengambil paket gold atau platinum. Selain itu tidak bisa. Nah, seandainya Anda tidak bisa input, lalu apa yang dilakukan? Anda pasti minta tolong kepada upline yang di atas yang posisinya gold atau platinum. Saya ambil contoh aja, misalnya upline yang Anda yang di atas Anda adalah posisinya platinum. Dia yang bisa berhak menginput. Lalu apa yang terjadi? Pada saat upline Anda menginput saya, yang tadi disponsori sebagai platinum, upline Anda akan dapatkan berapa? Rp486.000. Jadi sangat luar biasa sekali gitu. Hanya hitungan 5 menit atau paling lama lah ya.
10 menit, lalu upline Anda sekitar jam 12 nanti akan ada dapat laporan, dapatkan bonus input Rp480.000. Ya, jadi itu kira-kira. Jadi segeralah bagi Anda nanti yang serius di bisnis ini, segera ambil paket gold atau platinum. Karena apa? Di sini ada bonus input atau bonus oke yang sangat menarik sekali, cukup besar. Next. Nah, pairing bonus yang keempat, bonus harian keempat. Nah, di sini ada pairing bonus. Pairing bonus ditentukan dari paket-paket yang Anda daftarkan juga. Pertama di paket bronze, Anda hanya dapatkan 10%. Ini bonus maksimal per harinya kurang lebih 3.900.000 atau total bulanannya sekitar 117 juta per bulan. Bisnis apa? Coba Anda bayangkan di sini dengan Anda mengeluarkan pendaftaran 450.000, mendapatkan produk coklat flavanol yang sangat bagus, ya, tapi potensi penghasilan bulanan bisa mencapai 117 juta rupiah. Ya, saat ini dengan modal 450, kalau misalnya dagang bakso atau bakso gerobak paling dapat apa gitu, paling mangkoknya aja, dan potensi penghasilannya nggak mungkin sampai 117. Tapi di sini di FAI sangat luar biasa sekali. Apalagi pada saat Anda bergabung di posisi platinum, ini potensi hariannya kurang lebih 39 juta dan per bulannya kurang lebih 1,3 miliar. Ini sangat luar biasa, sangat besar sekali. Next. Matching bonus. Ya. Matching bonus ini bisa dikatakan royalty. Jadi kita nanti akan dapatkan matching bonus dari bonus pairing orang-orang atau mitra yang kita sponsori. Ya, contohnya di situ ada Anda mengajak di generasi 1, nanti Anda akan dapatkan royalty bonus pairing ya, dari mitra Anda yang kita sebut bonus sebagai matching. Sampai generasi 2 dan 3 kita dapatkan hak sampai di generasi 5. Next. Coba perhatikan di matching bonus ini yang bisa mendapatkan sampai generasi 5 adalah pada saat Anda bergabung sebagai platinum ya. Level 1 5%, level 2 5%, level 3 5%, level 4 5%, level 5 5%. Tapi kalau Anda bergabung di posisi bronze, ya mohon maaf, ini hanya cuma dapat di level 1 saja. Di silver nanti level 3, di gold level 4. Next. Aktif status. Ya, saat Anda bergabung di FAI, Anda berhak mendapatkan semua bonus tanpa syarat selama 12 bulan atau 1 tahun setelah bergabung. Tapi di tahun kedua, Anda siap-siap harus bisa melakukan auto maintain. Apa itu auto maintain? Jadi pada saat tahun pertama Anda menjalankan bisnis ini, nanti perusahaan akan sisihkan bonus harian Anda sebesar 10%, ya, disimpan dalam e-wallet Anda. Contoh misalnya, Anda dalam tahun ini bisa menghasilkan bonus kurang lebih 130 juta. Jadi perusahaan akan simpan 10% dari bonus Anda kurang lebih 13 juta. Nanti di tahun yang kedua akan digunakan untuk auto maintain. Auto maintenance-nya berapa? Itu kurang lebih 1.300.000 ya. Karena kita sudah ada tabungan 13 juta, maka di tahun berikutnya Anda sudah bisa auto maintenance selama 10 bulan ya, karena akan dikeluarkan tiap bulan 1.300.000, 1.300.000. Anda sudah siap untuk bisa auto maintenance selama 10 bulan. Nah, apabila tahun yang kedua Anda tidak melakukan auto maintenance dalam 12 bulan, maka Anda akan hanya bisa mendapatkan bonus sponsoring sensasi saja atau bonus sponsor saja. Bonus yang lain akan ditunda. Tapi pada saat Anda sudah bisa auto maintenance, maka Anda berhak bonus yang semuanya. Next. Ini bonus yang keenam, yaitu adalah bonus bulanan, ya, unit level. Tadi 5 bonus harian sudah saya jelaskan, sekarang ada bonus bulanan. Jadi keren sekali ya. Ada harian dapat, bulanan dapat. Ini yang disebut sebagai unit level. Unit level dari mana? Ya dari tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi bonus kita yang harian akan ditabung selama sebanyak 10%, nanti akan digunakan untuk auto maintain. Auto maintain ini untuk menghitung bonus unit level. Perhatikan di sini kita hanya dapat sampai 10 level. Kemudian unit levelnya presentasinya di sini jelas ya, ada 1%, 1,5 dan seterusnya. Jadi ini di awal kecil, kemudian di bawah besar. Nah, hitungannya seperti itu. Jadi maksimal nanti adalah bonus unit level kita ada
kita dapatkan sebulan 168.064.000 rupiah. Itu sudah mentok. Ya. Lalu pertanyaannya gimana, Pak Rudi? Bagaimana caranya saya supaya dapat lebih besar? Ini yang digambar ini adalah kita duplikasi 2. Kita bisa naikkan duplikasinya misalnya menjadi duplikasi 5. Next. Ini ilustrasi kita duplikasi 5 ya. Kita ajak 5, kemudian yang 5 juga ngajak 5 dan seterusnya. Ini jumlahnya akan lebih besar ya, kurang lebih hitungannya hampir 1 triliun ya. Ya, next. Next. Ini bonus yang ketujuh atau bonus tahunan. Ya, harian dapat, bulanan dapat, tahunan dapat. Ini luar biasa. Yang pertama adalah star, kita akan dapatkan reward kurang lebih 2.600.000 ya. Kemudian di warrior 19.500.000, di elite 78 juta sekian. Lalu pertanyaannya, ada nggak yang sudah dapat? Ada, cukup banyak ya di star, ya, di warrior juga sudah ada. Yang terakhir adalah Pak Aris Hendra sudah di posisi elit ya, dengan dapatkan reward nanti kurang lebih 78 juta rupiah. Kemudian peringkat yang berikut adalah master, kita akan dapatkan reward 257 juta sekian. Kemudian di legend posisi yang tertinggi kita akan dapatkan 1,5 miliar net. Ini the power of 2. Jadi kekuatan duplikasi 2. Ini sebagai gambaran seperti ini. Ini saya ambil contoh semuanya ambil paket platinum. Jadi Anda ambil paket platinum di bulan pertama, kemudian di bulan 2 Anda duplikasi. Yang sebelah kiri si A dan si B juga ambil paket platinum. Kemudian di bulan ketiga Anda sudah tidak rekrut lagi. Yang di generasi di bulan kedua si A si B tadi juga tidak rekrut lagi. Jadi duplikasi jadi 4, di bulan keempat jadi di bulan keempat dan seterusnya sampai di bulan kelima, 6, 7 sampai di bulan ke-12 totalnya nanti sebelah kiri ada 2046 orang, di sebelah kanan ada 2048 orang. Nah, ini akan terjadi seperti itu. Nah, di tahun yang berikutnya di bulan yang ke-13 saya ambil contoh adalah kegagalan di sini sangat ekstrim sekali ya. Kurang lebih 99,5% atau keberhasilan 0,5. Apa yang terjadi? Kalau terjadi bahwasanya tiap harinya nanti kurang lebih akan muncul di tim kita 20 platinum sebelah kiri, 20 platinum sebelah kanan. Lalu apa yang kita dapatkan di sini bonus pairing kita kurang lebih adalah 31.770.000 rupiah per hari atau total per bulannya 951.210.000 rupiah. Jadi cukup besar sekali. Ini baru bonus di bonus pairing ya. Next. Di sini ada bonus matchingnya. Perhatikan tadi kita di sini ilustrasinya adalah kita mendaftar di platinum. Jadi bonus matching kita sampai di 5 generasi. Total di 5 generasi mitra kita ada 62 orang. Seandainya semisal gitu loh. Ya, masing-masing dari 62 orang ini bonus pairingnya adalah sekitar 50 juta, maka apa yang Anda dapatkan yaitu 62 orang kali 50 juta kali 5%. Jadi Anda di bulan itu akan dapatkan bonus matching adalah 155 juta rupiah. Ini belum apa-apa, masih ada lagi. Next. Nah, ini bonus unilevelnya. Bonus unilevel sudah mentok karena kita duplikasi 2, yaitu kita dapatkan 168.064.000 rupiah. Next. Nah, ini yang annual. Ya, yang annual sudah dipastikan bahwasanya Anda langsung ada di posisi legend. Di posisi legend tadi ada reward kurang lebih adalah 1,5 miliar setahunnya. Nah, kalau kita hitung bulanannya berapa? Tinggal dibagi 12 bulan. Jadi Anda akan dapatkan annual reward untuk bulanannya kurang lebih 125 juta rupiah. Lalu totalnya berapa nih? Next. Oh, luar biasa sekali ya di sini ya. Bonus pairing-nya, kemudian bonus matching-nya kita total semua, kita kurang lebih hampir dapatkan 1,3 miliar sebulan. Wah, luar biasa sekali ini. Uang semua nih ya, tepuk tangan dulu dong untuk FHI. Peluangnya sangat luar biasa. Next. Nah, ini kita lihat kalau tadi potensi bisnisnya, bagaimana potensi pasar coklat ya.
Di sini ada tabel yang Bapak Ibu bisa lihat konsumsi coklat per orang per tahun di beberapa negara. Ya, kita lihat di sini ada di Swiss. Di Swiss kurang lebih konsumsi per orang per tahun itu 9 kiloan ya. Kemudian di Jerman kurang lebih 8 kilo. Kemudian di Inggris 7 kilo. Dan yang menarik di sini Indonesia yang paling kecil ya. 0,5 kilo konsumsinya. Bahkan mungkin kita udah lupa ya. Kita konsumsi coklat itu berapa tahun yang lalu mungkin ya. Karena kita lebih senang konsumsi teh atau kopi. Nah, ini adalah perbandingan yang ada. Dan hasil surveinya bahwasanya negara-negara yang konsumsi coklatnya cukup tinggi, itu tingkat kemakmurannya juga sangat luar biasa, kemudian kecerdasannya luar biasa. Bahkan sudah terbukti negara-negara yang konsumsi coklatnya cukup tinggi, itu banyak peraih Nobel. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ada nggak yang sudah dapatkan Nobel? Karena apa? Konsumsinya sangat rendah sekali ya, cuman 0,5 gram. Nah ini potensi yang sangat besar untuk dipasarkan di Indonesia, flavanol ini. Karena apa? Masih cukup kecil. Coba saja kita punya target dalam 2 tahun, kita naikkan saja misalnya 10 gram saja, atau 2 sendok. Berapa potensinya? Sudah dihitung ini kurang lebih dalam 2 tahun, setiap tahunnya nanti ada omset kurang lebih 1 triliun per bulan. Ini kan omset yang sangat luar biasa yang bisa kita capai dan kita perjuangkan sama-sama untuk bisa menghasilkan suatu penghasilan yang cukup besar di bisnis coklat flavanol ini. Next. Nah ini ada pesan dari Richard Branson ya. Ini pesannya cukup singkat dan padat. Jadi beliau mengatakan seperti ini. Ya, apabila Anda dipresentasi suatu peluang usaha dan Anda lihat sangat menarik peluang usahanya, sudah jangan pikir panjang, ambil segera. Cepat ambil keputusan segera. Meskipun mungkin Anda masih bertanya, apakah saya bisa jalankan? Untuk masalah menjalankan itu nanti bisa sambil jalan, bisa sambil belajar. Yang penting Anda segera ambil keputusan. Kenapa? Ini sudah terjadi pengalaman beliau. Ya, beliau sudah pernah ditawarkan suatu bisnis peluang recording dan beliau lihat sangat bagus. Sementara beliau masih ragu apa bisa jalan, beliau ambil. Ya, Richard Branson ini ambil. Kemudian pelajari cara menjalankan bisnisnya. Ternyata sukses besar. Dari pengalaman yang pertama ini ditawarkan lagi ya, suatu bisnis penerbangan, ya juga beliau ambil dan sukses besar ya. Penerbangannya sekarang cukup terkenal, disebut sebagai Virgin Air ya, kemudian Virgin Group-nya juga cukup besar. Jadi ini suatu nasihat buat kita. Kalau ada peluang bagus, nggak usah ragu, ambil saja. Seperti saat ini Anda mendapatkan peluang FAE dengan produk yang sangat luar biasa, ambil. Terus bagaimana caranya menjalankan? Nanti Anda akan dibimbing oleh upline Anda, oleh orang yang mengajak Anda, bahkan dibimbing dengan support system yang sangat luar biasa oleh FAE. Next. Peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Nah ini pesan yang cukup menarik. Coba next, ini ada kisah yang bisa kita ambil pelajaran. Siapa? Ronald Wayne. Mungkin ada beberapa orang yang belum kenal, termasuk saya di awal juga belum kenal. Ya, jadi pada tanggal 1 April 76 ada 3 orang memilih perusahaan kecil di bidang komputer. Ya, 3 orang ini siapa? Next. Nah ini Ronald Wayne. Ya, kemudian yang berikut Steve Wozniak. Kemudian berikut Steve Jobs. Apa yang terjadi? Ini Ronald Wayne ya sebagai, jadi kita tahu ya tadi bisnisnya adalah bisnis Apple. Ini logo Apple yang tergigit, juga yang mendesain adalah Ronald Wayne. Apa yang terjadi di sini? Jobs dan Wozniak ini sekarang menjadi miliarder, ya sangat kaya raya, bahkan ya luar biasa lah. Next. Apa yang terjadi dengan Ronald Wayne? Beliau melepas 10% sahamnya di Apple hanya kurang lebih dari 2 minggu setelah Apple berdiri. Ya, dijual saat itu kurang lebih adalah $2.300 ya, kurang lebih nilainya sekitar 30 jutaan. Lalu apa yang terjadi? Sahamnya sekarang ini nilainya hampir 800 triliun ya, dijual 30 juta tapi sekarang nilainya 800 triliun. Oke, next. Ini juga terjadi, ternyata bukan sekali saja ya. Ini terjadi 2 kali.
Jadi kalau nanti Anda klik Google, siapa orang paling bodoh di dunia, nanti keluar namanya Ronald Weil. Kenapa? Next. Kejadian berulang. Di awal tahun 90, ya menjual naskah perjanjian asli yang Apple yang ditandatangani bertiga, ya. Ini pembagiannya adalah 40% untuk Wayne, ya. Apa yang terjadi di sini? Next, beliau jual sekarang $500 ya, kurang lebih 7 juta. Kemudian saat ini nilainya kurang lebih 21 miliar. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Mungkin lagi butuh uang. Ya oleh karena itu apa di sini jelas, pesannya jelas, peluang itu hilang pada saat kita lewatkan. Next. Next. Mulai menulis cerita sukses Anda. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam ini saya sudah berikan informasi ya yang moga-moga bermanfaat. Peluangnya sangat bagus. Ya silakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Diana. Iya, Pak. Oke, Bapak Rudi, terima kasih banyak Pak Rudi untuk presentasinya luar biasa sekali ya Pak ya. Iya, mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada yang ingin melakukan tanya jawab kepada Pak Rudi bisa melalui kolom komentar atau dengan menyalakan mikrofonnya. Namun sebelum ada tanya jawab, saya akan membacakan bahwa kita ini juga mau ada ada sebentar. Sebentar. Nah, oke, kita akan ada bisnis preview bersama Pak Aris Hendra Wardana dan juga Bapak Wawan pada hari Senin tanggal 1 Februari jam 1 siang di Gedung Rahayu, Plumbungan RT 10 belakang BLK Sragen, Jawa Tengah. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada yang daerah Jawa Tengah bisa langsung bergabung kepada Pak Aris Hendra dan juga Bapak Wawan. Dan juga nanti kita pada hari Selasa jam 2 siang itu ada tanya jawab seputar kesehatan bersama Dr. Winda yang temanya tentang Food of God. Sama ya Bapak Ibu ya melalui Zoom seperti hari ini juga. Cuman jamnya jam 2 siang. Gitu. Mungkin mau tanya-tanya seputar kesehatan atau seputar tentang Cocoa Flavanol ini. Gitu. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya buka ya untuk tanya jawabnya. Silahkan. Ya, ada yang ingin bertanya? Bapak-bapak, ibu-ibu. Halo Pak Rudi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Asnawi ya? Ya. Gimana? Ada yang mau ditanya Pak? Sehat. Ya. Kalau konsumsi flavanolnya, coklatnya, kalau nggak pakai madu, pakai apa? Biar rasa pahitnya itu pakai gula nggak apa-apa ya? Ya, sebenarnya disarankan yang alami Pak. Ya bisa pakai gula aren. Kalau saya sendiri pakai madu. Pakai madu juga cukup lezat. Ada lagi yang dicampur susu ya, tapi susu yang bagus ya. Ada yang pakai susu, mohon maaf, ada susu beruang segala macam, itu lebih nikmat juga. Oke. Ya. Oh, jangan pakai gula pasir lah ya. Ya, usahakan mulai dikurangi lah. Kan ada gula jagung juga yang bagus. Oke, makasih Pak Rudi. Ya. Oke, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau bisa langsung melalui
kolom chat di bawah ini. Ya, ada yang ingin bertanya mungkin? Udah jelas semua kali. Sudah cukup jelas semua ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Iya, oke. Mungkin ada lagi. Oke, karena memang sudah tidak ada yang ingin bertanya di sini, baik saya akhiri untuk Zoom pada malam hari ini. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya nanti bisa langsung ke Forever Healthy Indonesia. Gitu ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu dan juga Pak Rudi yang sudah Ya, luar sama-sama. biasa presentasinya ya, keren banget Pak. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sehat Siap. selalu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Mbak Diana. Ya, Ya, sama-sama. terima Terima kasih. kasih Bapak. Selamat Terima malam. kasih Diana. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih juga.